Selamat pagi. Ya, saya mau mengungkapkan hati perasaan saya sebagai orang Nagi, sebagai putra-putrinya, dan juga sebagai pemangku pelaku devosi Semana Santa di Nagi. Saya menghimbau kepada orang semua, walaupun sudah 3 tahun orang tidak laksanakan devosi Semana Santa di Nagi secara utuh, tetapi saya yakin bahwa Marenya dan Amu Tuan-Tuan anak pasti mau mendengar dan mau memahami bahwa perasaan kerinduan orang Nagin sudah 3 tahun, sehingga saya juga merasakan bahwa kronologis pada tahun ini untuk pentaktan sama dua aja ini orang tidak laksanakan karena masa pandemi, dan sebagai warga negara Indonesia orang harus mentaati protokol kesehatan. Jadi saya menghimbau semua orang-orang lagi putra putrinya, memang kita semua punya perasaan yang sama, punya satu kerinduan yang besar, tapi di pihak lain melihat dari kepentingan kesehatan orang semua, hingga adanya keluaran surat-surat dari hierarki tertinggi maupun himbauan di mimbar gereja, karena mereka melihat untuk kepentingan kesehatan seluruh umat Katolik, umat Kotarenya, termasuk orang semua, supaya tetap sehat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, orang wajib mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memang polemik awal itu kami sudah bersepakat dengan suku-suku Semana Konfraria pada bulan Februari bahwa kami akan, kalau tidak jadi prosesi, kami hanya mentaktakan. Tapi dengan adanya laporan atau penjelasan mengenai pandemi yang ada di Nagi sini, itu sangat membuat pimpinan hierarki tertinggi mengeluarkan surat keputusan untuk ditiadakan devosi Semana Santa. Padahal devosi Semana Santa ini ada 3 momen. Momen pertama, selama 7 minggu ke-13 suku Semana melaksanakan devosi mengaji Semana. Berarti selama 7 minggu itu secara bergilir ke 13 suku telah melaksanakan dengan baik tahun ini, dengan aman. Kemudian kita melakukan doa penutup oleh Kapitan Jantera, sudah berlangsung selesai. Dan momen kedua kita memasuki Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo, dan momen ketiga adalah Minggu Haleluya, Minggu pembebasan dosa orang semua. Tapi di dalam Trihari Suci itu ada juga satu momen prosesi Jumat Agung. Itu pun ditiadakan berdasarkan pandemi yang ada, situasi di Nagi sekarang, hingga kami dari pemangku pelaku devosi Semana di Nagi ini, kita sangat mendukung dan menyetujui dan mendukung, karena kami berpikir efek ke depan apabila terjadi prosesi, jelas umat pasti berjubel. Di situ kita sudah melawan progres. Jadi kami dari pihak pemangku pelaku devosi Semana di Nagi ini menyepakati untuk setuju bahwa prosesi tidak dijalankan, hanya tradisi yang lain tetap berjalan, baik mengaji Semana. Kemudian maksud dari orang mengaji Semana itu kan hanya kita menuntun
menghimbau pada umat Kotarenya pada masa Prapaskah ini orang harus kembali melaksanakan cili, tapa, introspeksi diri, tobat. Kemudian orang juga harus selalu berdoa pada mengaji Semana Santa ini. Dan juga ketiganya orang harus berpuasa dan berpantang. Sehingga dengan hasil momen mengaji Semana Santa ini kita membentuk iman umat Katolik mampu memiliki pembaharuan iman, sehingga dari pihak liturgi menyarankan supaya umat mengaku di gereja, mengaku di kapela itu inti tujuan dari mengaji semana. Ada yang mendengar bahwa ditiadakan devosi Semana Santa, itu saya melihat satu hal yang belum ada pemahaman yang jelas mengenai devosi Semana Santa lagi. Karena selama 7 minggu itu suku bersama keluarganya, ke-13 suku bersama keluarganya dituntun untuk melaksanakan tobat, cili, tapa, penyesalan diri, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan, sakramen pengakuan itu kan ke liturgi. Dan tidak mungkin kami pelaku devosi semana ini terima orang mengaku dosa di ketoran, tapi kita lanjut kepada liturgi. Itu salah satu bukti bahwa toran dari devosi menuju ke liturgi. Kita membawa umat harus bertobat, berdoa, dan selalu berpuasa dan berpantang. Sehingga sebenarnya status kita sebagai pemangku devosi semana ini ialah itu, mengajak umat bertobat, menyesali diri, introspeksi diri, kemudian lanjut dengan pengakuan dosa di para paje, dan kedua itu terus rajin selalu dalam masa Prapaskah terus lebih banyak berdoa, karena doa itu adalah satu alat, satu sarana untuk kita berhubungan dengan Tuhan Dewa. Apapun wujud niat orang juga melalui doa, baru Tuhan Dewa mendengar, yang mana Tuhan juga merestui mengizinkan atau mengabulkan doa orang. Yang penting orang sebagai umat Katolik melaksanakan semuanya dengan baik. Kemudian ditambah dengan harus berpuasa, berpantang, itu pun juga dari kami dari pemangku devosi ini selalu menuntun umat Kotarenya melakukan. Ya, kita lihat yang terakhir ini kita tidak lakukan kesumi muda Tuhan, dan pentaktakan itu kami batalkan karena sudah 2 tahun lebih ini kedua ATM tidak aku pakai, dibuat bersih. Tapi kalau kita tidak laksanakan itu, ya kita tidak bisa mentaktakan kedua. Jadi saya mohon pemahaman orang semua, sehingga orang bisa melihat dan mendengar semua bahwa kedua kapela Tuan Ana maupun kapela Tuan Ma dibuka pada jam-jam malam. Kalau di Tuan Ana jam 8:30 dan di Tuan Ma jam 11:30 malam. Tidak mungkin tim sumi bekerja untuk aku pakai di malam hari. Jadi kami mohon pemahaman dari semua. Saya kurang tahu mengapa sampai kapela kok dibuka pada malam. Itu sudah menyalahi tradisi yang orang suka. Memang ada beberapa institusi lain yang mengatakan bahwa kalau saya lakukan berarti saya menyalahi tradisi. Padahal
masa pandemi ini kita tidak bisa buat apa-apa. Walaupun kalau kita lakukan juga kami dinilai salah untuk melanggar prokes. Sehingga uh, waktu untuk pelaksanaan devosi tradisi secara murni, secara lengkap memang tidak kita lakukan karena pandemi. Jadi saya mohon kita orang semua mengerti dan orang tetap menjaga iman umat Katolik orang ini yang orang mengaku putra putrinya, orang menyatakan orang menjati diri sebagai putra putri amarenya dan amun Tuhan Tuhan. Beban apapun yang sekarang orang rasakan dengan kerinduan yang sangat besar, saya pun sebagai orang lagi lebih merasakan itu. Semoga kedepannya kemarinnya Mbak Tuhan Tuana selalu mendampingi orang, liko lindo orang semua, supaya saya yakin dan percaya bahwa tahun depan emak dan Amu Tuhan Tuana pasti menolong orang untuk melaksanakan tradisi yang sebenarnya. Jadi orang banyak-banyak sembahyang, banyak meminta kekuatan untuk hati batin orang untuk ke depan orang hadapi masa-masa seperti ini. Orang harus tabah, kerinduan orang turut orang buka di kaki emarenya walaupun tanpa di depan emarenya mamu Tuhan anak. Turun dengan satu keyakinan dan percaya bahwa walaupun emak dan amu Tuhan tidak ditaktakan, tapi emarenya bahwa amu Tuhan sobat takta dan orang hati-hati, karena spiritualitas Maria ini sudah tertanam dalam nurani, hati nurani, badan jiwa orang semua sejak dari leluhur. Jadi orang jaga ini semua, jangan melakukan hal-hal yang di luar sebagai seorang Katolik yang baik. Itu saja saya mari orang sama-sama angkat hati buat Tuhan Deo supaya kedepannya lebih baik lagi.